Halo Sobat HI yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rum. Pada hari ini senang sekali saya Muhammad Rum bersama dengan Dr. Priyambudi Sulistianto. Beliau adalah Senior Advisor East Asia Flinders International, Flinders University. Selamat pagi Mas Budi. Selamat siang di Adelaide. Terima kasih teman-teman HI UGM. Selamat siang Mas Budi di Adelaide. Ini beberapa waktu yang lalu sebetulnya Mas Budi ada di Indonesia, tapi kami terlewat kesempatannya nih untuk ngobrol langsung dengan Mas Budi secara tatap muka ya Mas. Jadi kita harus melangsungkan pembicaraan atau diskusi ini melalui Zoom. Sekitar 2 tahun lalu sebetulnya kita juga pernah berdialog dengan Mas Budi. Waktu itu di episode 23, di mana kita merespons kudeta yang terjadi di Myanmar atau di Burma. Nah, pada kali ini kita akan mengupas kembali karena persoalan ini nampaknya belum terselesaikan sampai 2 tahun kemudian. Jadi pada episode ke-63 kita membicarakan kembali, utamanya karena beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 10 sampai 11 Mei, telah dilangsungkan pertemuan tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo. Ada beberapa hasil dari KTT ASEAN itu, salah satunya pembicaraan mengenai Myanmar. Jadi di KTT itu disampaikan bahwa para pemimpin ASEAN menyatakan posisinya yang bersatu bahwa Five Point Consensus itu masih menjadi mekanisme yang akan dipakai. Mereka percaya bahwa mekanisme ini harus didukung secara penuh oleh semua anggota ASEAN. Ada beberapa hasil lain dari dialog ini seperti ASEAN Outlook on Indo-Pasifik, juga mengenai upaya ASEAN untuk memerangi perdagangan manusia. Kemudian juga dibicarakan mengenai kepentingan kita untuk mentransformasikan ekonomi menjadi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, dan juga dibicarakan soal keanggotaan Timor Leste. Tetapi khusus pada kali ini, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, kita akan berdiskusi dengan Mas Budi mengenai isu Burma atau Myanmar dan juga demokratisasi di kawasan. Nah, Mas Budi, ini pada KTT ASEAN yang kemarin, yang unik adalah pemimpin junta militer Burma tidak diundang, betul ya Mas ya? Nah, ini Betul. penyebabnya beberapa menyampaikan para pemimpin ASEAN kecewa karena junta militer ini tidak memenuhi Five Point Consensus yang telah disepakati di Jakarta pada April 2021. Artinya Betul. sudah lebih dari 2 tahun, tetapi tidak ada progres. Nah, kita ingin mengetahui analisis dari Mas Budi, mengapa atau apa alasan sebetulnya, apakah ini suatu strategi dari junta militer Burma? Ya, terima kasih teman-teman. Pertama-tama, kalau kita kembali lagi apa yang terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu terjadi kudeta militer. Waktu itu kan jelas sekali bahwa menurut Undang-Undang Konstitusi ya, Myanmar 2008, dalam keadaan darurat, militer bisa mengambil alih kekuasaan dan sebagainya. Ada 3 alasan lah. Ketiga alasan itu tidak ada yang berhubungan dengan alasan seandainya terjadi kecurangan pemilu. Jadi kecurangan pemilu yang dipakai oleh militer ketika itu sebagai alasan menggulingkan pemerintahan yang baru saja terpilih secara demokratis bulan November 2020 ya, itu tidak ada. Alasannya ya ada pemberontakan, ada
krisis, ada peperangan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dari awal pun sebetulnya alasan untuk melakukan kudeta jelas menurut konstitusi mereka tidak konstitusional. Yang kedua, mereka berjanji bahwa akan berkuasa menurut klausul di keadaan darurat 1 tahun, namun ada pasal karetnya bisa diperpanjang. Itu kemudian terjadi perpanjangan sampai sekarang ya. Reaksi ASEAN waktu itu sangat bagus sekali karena langsung ASEAN Leader Summit diadakan di Jakarta, Sekretariat ASEAN, dan menggelontorkan 5 poin yang kita sudah diskusikan waktu itu ya. Dan 5 poin itu sendiri tentu saja sampai sekarang tidak berhasil karena keketuaan ASEAN waktu itu dari Brunei berpindah ke Kamboja dan akhirnya sekarang di tangan Indonesia. Nah, saya kembali ke runtutan itu untuk mengingatkan bahwa masalah di Myanmar itu rumit karena dari dulu ketika sebelum Myanmar bergabung tahun 97 ya, mereka sudah ada krisis yang berkepanjangan, yaitu gerakan pro-demokrasi yang meletus bulan Agustusan atau summer uprising ya, 1988. Kita semua masih muda, saya masih muda ketika itu, dan itu menghasilkan ketidakstabilan regional dengan adanya banyak pengungsi yang masuk ke Muang Thai, ke India, Bangladesh, juga ada di perbatasan Tiongkok dan juga masuk ke Malaysia. Jadi itu mengganggu kawasan Asia Tenggara ketika itu. Oke, ke depan setelah yang terjadi 2 tahun ini, waktu itu mungkin diperkirakan bahwa pihak militer akan setuju dengan 5 poin. Salah satunya poin yang paling penting menerima kedatangan utusan khusus ya. Yang kedua dan yang terakhir itu yang penting ya, akses koridor untuk bantuan kemanusiaan. Sinambi ada perundingan negosiasi di antara mereka yang bertiga dan sebagainya. Belum ada timetable untuk pemilu luber dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya paling minimalis dari yang bisa dilakukan ASEAN. Itu pun tidak berhasil. Oke, fast forward awal tahun ini, akhir tahun lalu ketika keketuaan itu berpindah dari Kamboja ke Indonesia, awal tahun ini bulan Maret atau Februari, Bu Retno kan pernah mengatakan dengan press release-nya akan membuat kantor urusan Myanmar ya. Akhirnya ditunjuklah diplomat Indonesia di Kemenlu, kan namanya Pak I Gede Ngurah Swajaya. Diberi mandat kira-kira menjadi kepala urusan Myanmar di Kemenlu di bawah Bu Retno Masudi sendiri yang melapor dan selanjutnya. Nah, kemudian 2 minggu yang lalu kan Bu Retno membuat press release atau press conference ya, dia mengatakan sudah banyak yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang keketuaannya dipegang Indonesia tahun ini. Sudah beliau klaim 60 pertemuan baik dari pihak militer, baik di oposisi, etnik minoritas, NUG, PDF, dan semualah dengan dalam klaimnya diplomasi senyap ya, quiet diplomasi ya, bukan megafon. Karena sensitif dan sebagainya. Nah, ketika KTT itu berlangsung sebelumnya, kan ada berita besar bahwa rombongan AHA itu, Humanitarian ASEAN itu yang berada di Kachin State, Kachin ya, negara bagian di timur utara perbatasan dengan Muang Thai dan Cina, diserang oleh orang bersenjata yang kita sampai sekarang nggak tahu apakah dari pihak militer atau milisia atau minoritas dan sebagainya. Baru geger kan. Nah, pertanyaannya kemudian oke lah diplomat dari Indonesia sama Singapura yang di rombongan itu diserang. Tapi kenyataan dalam lapangan, pertikaian itu kan sudah 2 tahunan dan berdarah-darah kan. Ribuan orang sudah meninggal, terus refugi juga kemana-mana dan sebagainya. Artinya dari track record itu jelas sampai
titik kita ngobrol ini, militer di Myanmar itu cuek ya, atau bahasa kasarnya, dengan apa yang diinginkan konsensus dari negara ASEAN yang ditelurkan dalam 5 poin itu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, itulah update kita yang terjadi sekarang, di mana dari pihak militer pun di Myanmar sampai sekarang itu nggak begitu ribet lah. Mungkin dia mendengarkan, tapi juga nggak perlu terlalu serius merespon ASEAN karena apakah pertanyaannya ASEAN sendiri sudah bersatu sebagai satu grouping gitu, atau adakah perpecahan di antara ASEAN yang berhubungan dengan krisis di Myanmar? Terima kasih, Mas Budi. Itu sangat mengkhawatirkan ya perkembangan tadi yang disampaikan Mas Budi. Ada kelompok hak asasi manusia yang mencatat korbannya sampai 3.500 jiwa sampai dengan sekarang. Bahkan bulan lalu itu ada serangan militer Myanmar ke suatu desa di Burma Tengah itu menewaskan 170 warga. Artinya kekerasan itu masih terus berlangsung. Padahal kalau kita lihat five point konsensus, poin nomor satu adalah penghentian kekerasan secara segera. Jadi poin satu ini yang menjadi dasar dari keberhasilan rancangan pemulihan krisis politik secara damai itu belum terpenuhi. Nah, di sisi lain ada juga kita dengarkan sepak terjang atau peran juga dari perlawanan rakyat yang dikoordinasi oleh National Unity Government. Ini nampaknya pemerintahan tandingan ya, Mas Budi ya. Ya, betul. Dan juga ada People Defense Force yang kalau kita lihat personil-personilnya juga berasal dari tadi yang disebutkan Mas Budi, kelompok-kelompok yang sudah berjuang lebih lama seperti di Arakan atau di Kachin atau di negara-negara yang lain seperti Karen dan sebagainya. Jadi mungkin Mas Budi bisa menjelaskan kepada kami dan para pendengar konteks dari kompleksitas keamanan di Birma yang menambah rumit krisis politik yang sedang terjadi ini, Mas. Ya, pertanyaan itu berhubungan dengan kesejarahan yang panjang, mungkin lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan, di mana konsensus nasional atau kesatuan nasional di Burma ketika itu namanya Union of Burma ya, tidak terjadi karena ada keinginan beberapa etnik minoritas untuk meminta sistem federal. Oke, ini menarik kembali lagi ke masa itu ya. Bapaknya pemimpin Myanmar sebelum dikudeta, Aung San Suu Kyi itu namanya Jenderal Aung San. Jenderal Aung San itu salah satu pemimpin muda ketika itu yang memerdekakan bernegosiasi dengan Inggris untuk Burma, kemerdekaan Burma. Sayang beliau terbunuh ditembak oleh ekstrim sayap kanan yang tidak setuju dengan gagasan dia Burma sebagai negara federal di mana etnik minoritas diberi otonomi sendiri-sendiri di bawah negara federal. Itu Panglong Agreement ketika itu. Setelah Jenderal Aung San ketika itu terbunuh diganti oleh UNU yang menjadi Perdana Menteri Burma. Konsensus negara federal itu tidak disetujui oleh pihak militer. Waktu itu dipimpin oleh Ne Win ya, Ne Win muda ya, kemudian menjadi mengkudeta tahun 61 atau 62, 62 sorry, yang kemudian menjadi penguasa Burma sampai 1988 ketika meletus gerakan pro-demokrasi. Militer pada dasarnya anti negara federal, militer merasa bahwa Tatmadaw ya, negara kesatuan Burma itu harus negara kesatuan, bukan negara federal, di mana militer punya hak untuk intervensi politik dan mengatur negara jika negara dalam keadaan darurat. Track recordnya gitu. Nah, fast forward, ketika terjadi pro-demokrasi
tahun 88 banyak anak-anak muda kota Mandalay, saya kan pernah ke Mandalay, ke Rangoon dan sebagainya, meletus menyebar dan pergi ke daerah minoritas. Seluruh Burma ada di perbatasan Bangladesh, ada di perbatasan India, Cina. Saya kebetulan 88, 89, tahun 90 masih muda ikut bertemu mereka di perbatasan Muang Thai, ya. Yang kemudian saya menulis disertasi master saya tentang politik transisi di Burma. Dan ketika itulah mereka bersentuhan dengan etik minoritas dan mereka belajar, oh ternyata aspirasi mereka itu aspirasi negara federal dalam konteks demokrasi Myanmar. Oke, ketika terjadi kudeta kemarin ini, kan digembur juga tuh anak-anak muda, terus mereka banyak pelarian. Kebanyakan dari anggota terpilih parlemen yang sah, yang harus lari dan keluar dari Burma itu mendirikan NUG, tetapi juga platformnya adalah bahwa NUG juga punya barisan militer, nggak hanya politik, tapi juga tentara ya. Mereka lah kemudian training bekerja sama dengan etnik minoritas yang udah punya training track record berperang dengan militer Burma. Itulah terbentuknya itu. Nah, problemnya sekarang adalah pengakuan. Ini menarik. Pemerintah Amerika Serikat 2021 atau 22 udah mulai membuat komunikasi dengan NUG, membolehkan kantornya dibuka di Washington DC dan sebagainya. Ada komunikasi lah. Nah, waktu itu setelah kudeta, pihak ASEAN nggak mau berkomunikasi dengan pihak itu. Mungkin sekarang ya kalau kita mendengar press conference-nya Bu Retno ya, 2 minggu yang lalu Anda bisa cek utusan dari Indonesia itu sudah bertemu dengan 60 pertemuan lah. Itu bagus. Karena bukan hanya pengakuan, kan berperang kan harus bertemu dengan semua pihak, kan nggak bisa dengan pemerintah militer aja. Nah, balik ke konteks tadi, solusi masa depan Myanmar tidak akan bisa selesai tanpa mengakui keinginan mereka, yaitu negara demokratis berdasarkan negara federal. Itu poin yang ingin saya tegaskan di sini. Kalau ASEAN akan ikut membantu, harus menerima aspirasi itu. Karena apa? Kalau hanya mendengar aspirasi pihak militer yang anti negara federal, artinya dia akan menafikan sejarah yang panjang pergumulan yang tidak selesai sampai sekarang. Nah, pertanyaannya kan, apakah ada negara federal yang sukses secara demokratis? Ya ada kan banyak di dunia ini. Ya, Malaysia negara federal, ya sukses. Jadi kemungkinan opsinya itu banyak, tapi harus mengakui. Dan Bu Retno sendiri mengatakan bahwa mereka ingin ASEAN bahwa Myanmar-led solution atau mereka sendiri mencari solusi sendiri bagus, harus dibebaskan. Tetapi juga tidak bisa menafikan bahwa tanpa tekanan dan tanpa pressure itu susah juga. Saya konkret, saya agak tegas ya. Kalau perlu ya ada embargo militer, senjata untuk pihak militer, embargo ini disertai dengan dialog. Atau kalau paling ekstrim, dikeluarkan aja dari ASEAN. Toh ASEAN akan mendapatkan Timor Leste kan, negara baru kan. Jadi tetap komposisinya 10. Apakah ada presiden dikeluarkan negara dari komunitas regional? Ya ada. Suriah kan dikeluarkan dari OKI, terus ada beberapa lah. Dulu kita Indonesia pun pernah keluar sendiri dari PBB. Ingat ya, awal 60-an. Jadi semua possibility itu mungkin lah. Tapi mungkin itu yang paling ekstrim. Ya. Ya, kalau kita lihat pengalaman ASEAN dalam berinteraksi dengan Myanmar sejak pertama kali Myanmar masuk ke ASEAN ya Mas, tahun Ya, 97 kalau tidak 97. salah. Ya, itu kan ada beberapa momen di mana ASEAN sebetulnya banyak sekali terlibat di dalam perencanaan menuju demokratisasi Myanmar ya Mas ya.
Ya, Misalnya waktu terjadi demonstrasi besar-besaran tahun 2007, ASEAN terlibat di situ untuk bernegosiasi, lalu ketika siklon Nargis juga ASEAN terlibat, lalu setelah itu ada roadmap for demokrasi. Nah, tahun 2006 Myanmar pernah diminta skip keketuaan ya Mas. Jadi track record ASEAN ini dengan Myanmar cukup banyak juga. Tetapi kita tidak bisa melihat peran ASEAN saja Mas, karena kan kita tidak hidup dalam ruang vakum di mana politik internasional ini saling mempengaruhi, terutama kehadiran mitra-mitra negara lain maupun kekuatan-kekuatan utama dunia Mas. Jadi sekarang posisinya tuh seperti apa hubungan Myanmar dengan negara-negara lain di luar ASEAN, misalnya dengan Tiongkok kita dengar mungkin junta militer membuat hubungan-hubungan khusus dengan Tiongkok, lalu dengan Rusia, kemudian mungkin di tempat lain bagaimana hubungan dengan India, dan juga tadi Mas Budi sudah menyampaikan juga posisi Amerika Serikat. Nah, karena Mas Budi ada di Australia, bagaimana juga posisi Australia dan mungkin Uni Eropa dalam melihat isu Myanmar? ya. Oke, saya yang belakangan dulu ya. Posisi Australia saya kira sudah jelas, sudah dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Senator Penny Wong, bahwa Australia akan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh ASEAN, yaitu 5 points. Ya. Jelas bahwa itu dukungan simbolis dan dukungan itu mencerminkan bahwa Australia merasa mempercayakan kemungkinan ASEAN akan bisa menangani masalah ini karena itu membuat ASEAN sendiri akan dihormati. Oke, tapi sudah 2 tahun ini harus juga dipikirkan apakah kesabaran atau dukungan dari negara-negara blok Barat itu terhadap ASEAN akan berkepanjangan. Karena bagaimanapun juga tidak mungkin kan kita mendukung kamu apa yang sudah kamu lakukan, seandainya kemudian masih berpanjang terus kan harus ada terobosan baru. Jadi itu memungkinkan sikap-sikap yang nanti juga akan berubah. Kembali ke kepentingan Tiongkok, saya kira sangat unik dan penting karena Tiongkok punya kepentingan jangka panjang dengan Myanmar. Siapapun yang berkuasa di Myanmar. Kepentingan jangka panjang itu adalah mengamankan akses Tiongkok ke lautan India, yaitu memangkas kira-kira 3.000 kilometer jalur transportasi mineral minyak atau barang-barang dari Provinsi Yunnan ke Selat Andaman. Nah, itu melewati bagian barat Myanmar dan juga bagian tengah, di mana akan dibangun jalur darat plus juga pipa minyak dan gas. Yang itu dalam kerangka BRI ya. Nah, kepentingan strategik jangka panjang itulah yang membuat Tiongkok melihat Myanmar sebagai partner. Dan orang Myanmar sendiri dalam sejarahnya menganggap orang Tiongkok sebagai old brother, Pak Pao kalau nggak salah namanya. Di mana ketika itu kemerdekaan RRC dengan Myanmar yang hampir bersamaan adalah dengan dibukanya hubungan diplomatik. Jadi baik orang Tiongkok dengan orang Myanmar itu punya hubungan spesial karena pengakuan waktu itu ya. Nah, India agak bingung rawan dengan kepentingan Tiongkok itu karena India juga punya porous border yang panjang dan disitulah ketika Modi berkuasa, dia membuat policy yang namanya kebijakan Act East. Jadi Action East artinya di koridor timur India itu harus diamankan karena itu mengungkapkan kepentingan India untuk kira-kira menjaga kawasan itu tidak didominasi oleh Tiongkok. Jadi dua udah penting itu ya, negara besar. Nah, kembali sebelum ke yang barat.
Muang Thai itu punya 2000 kilometer ya perbatasan. Nah, Muang Thai ini kan anggota ASEAN, ya. Tapi Muang Thai ini agak kurang ajar. Saya pakai bahasa itu aja ya. Walaupun dia setuju 5 poin, tapi Muang Thai ini punya kepentingan sendiri yang juga historis dan juga strategis, dan itu berhubungan dengan militer. Ketika Ne Win berkuasa di Myanmar selama 3 dekade, militer Myanmar itu punya namanya policy buffer zone, polisi perbatasan, di mana militer Muang Thai punya strategi, punya hubungan dengan Jenderal Ne Win, tapi dia juga punya hubungan dengan etnik minoritas, Karen, Mon, Kechin, yang di perbatasan itu. Jadi memakai dua strategi ya. Karena apa? Dengan mempunyai dua strategi itu, dia aman, berbisnis bisa, tapi juga menjaga hubungan dengan etnik minoritas itu. Ya, kamu tahulah, Rangers ya, nah, atau di perbatasan itu adalah operasi-operasi intelijen, militer, dan karena saya pernah di perbatasan, waktu itu studi ya. Nah, itu membawa kerangka bahwa bagaimanapun juga krisis di Myanmar, Thailand khawatir sekali akan berimbas ke Muang Thai. Kalau ada ribuan pengungsi ya, kan itu masuknya ke Muang Thai kan, dan bisa krisis seperti dulu ya, seperti Muang Thai mengalami dengan Kamboja dan Vietnam ketika perang Kamboja dan Vietnam. Nah, untuk itulah Perdana Menteri Militer Muang Thai yang kemarin ini dikalahkan oleh pihak oposisi menjaga hubungan dengan militer. Karena apa? Jenderal Min Aung Hlaing itu juga punya hubungan akrab dengan Jenderal Prayut ya. Dan hubungan militer kedua negara itu lama dan kuat dan ada unsur bisnisnya, dan Kemenlu-nya Muang Thai di bawah Menteri Luar Negeri ya, Don Pramudidya itu punya kantor khusus Myanmar juga yang dipimpin oleh diplomat kawakan ya, namanya Ponpinpol Kacalanak, yang ditugasi ini di dalam pemerintahan Muang Thai sendiri untuk mengamal kepentingan Muang Thai dengan Myanmar biar terjaga, nggak menghasilkan krisis-krisis kemanusiaan dan krisis-krisis ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi perbatasan Muang Thai. Nah, itu bisa berbeda apa yang dilakukan oleh ASEAN. Karena ASEAN kan nggak bisa mempengaruhi individual negara kan, betul kan ya? Nah, itu problemnya di situ. Apakah kemudian itu akan mengganggu kebijakan ASEAN? Nah, kita tunggu aja. Kemarin kan waktu press conference hasil KTT kan Pak Jokowi dan Bu Retno meminta agar kesatuan dan kekompakan ASEAN harus terjaga untuk menghadapi Myanmar. Betul kan ya? Nah, dalam bahasa diplomasi itu kan berarti dibalik kan. Berarti selama ini tidak ada kekompakan dan keselarasan kan. Kira-kira begitu. Amerika dan blok Barat Uni Eropa jelaslah. Restorasi demokrasi, hak asasi, kembali ke pemilu, investasi dibuka lagi. Ya, itu mengkonfirmasi survei ISEAS tadi, Mas Budi, nampaknya bahwa masyarakat Asia Tenggara banyak yang meyakini bahwa semakin hari ini negara-negara ASEAN agak terbelah posisinya ketika menghadapi isu-isu politik, keamanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal Muang Thai, Mas Budi, jadi hasil pemilunya cukup menunjukkan perkembangan yang berarti ini, Mas. Dan juga kalau kita refleksikan, ini podcast kita kan kita rekam di bulan Mei, dan ini memperingati 25 tahun reformasi di Indonesia, artinya gerakan demokrasi itu semestinya sudah terkonsolidasikan selama 25 tahun. Ya, tetapi kita tahu perkembangannya di kawasan ya. Di Muang Thai ada krisis demokrasi. Tadi kita membicarakan Birma juga krisis yang sangat hebat, meluluhlantakan demokrasi.
kira-kira ketika tadi Mas Budi menyampaikan pemerintahan Muang Thai sebelumnya di bawah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha memiliki kepentingan tersendiri dengan kelompoknya Jenderal Min Aung Hlaing yang ada di Myanmar. Bagaimana ini proyeksinya nanti kalau Muang Thai kembali lagi menuju ke arah demokrasi dengan kemenangan Move Forward Party dan juga tokoh muda ya Pita Limjaroenrat itu akan mengubah game plan atau apa namanya mengubah arah hubungan Muang Thai dengan Birma. Bagaimana, Mas? Bagus ini pertanyaannya, saya salut deh sama teman-teman. Yang pertama, kita jangan terlalu optimistik dulu karena kemenangan partai oposisi yang besar ya suaranya ya, dua. Jadi partai apa Move Forward dengan Partai itu, Partai Party itu kan partai bikinan dan hasil dari dukungan banyak ketika itu pendukung Taksin ya, yang dikudeta baik Taksin Sinawat juga adik perempuannya juga Sinawat yang lainnya. Nah, sekarang ini anak perempuannya kan, namanya Pai Tong Tan. Dua ini menghasilkan kira-kira 250-an suara dari 300 di House of Rep. Tetapi kemenangan dua partai oposisi yang kemudian bergabung dengan partai-partai kecil lainnya, kira-kira sampai hari ini kita ngobrol, mendapatkan 311 atau 10 yang belum bisa menutup mayoritas 360-an untuk menjadikan kita ini Perdana Menteri yang baru. Karena apa? Karena pemerintahan junta militer waktu itu 2015 dipimpin oleh Jenderal Prayut memasok 200 anggota Senat yang kira-kira penjaga gawang militer dan monarki lah. Nah, 200 anggota diangkat itu kan nggak bisa dianggap remeh kan. Kalau bisa memecah 200, taruhlah dapat 100-nya mendukung ke pihak partai oposisi yang menang, bisa lah jadi Perdana Menteri. Tapi problemnya kan partainya Pita ini, Move Forward itu platformnya kan ada dua yang sangat amat mengkhawatirkan pihak militer dan monarki, yaitu pertama merevisi meninjau ulang lagi Undang-Undang Les Majesté ya. Undang-undang tentang boleh tidaknya mengkritik, menyinggung, atau menggosipin keluarga kerajaan. Yang kedua, mereformasi militer. Kan enggak, itu dua institusi yang dari dulu berdarah-darah ya. Nah, dalam sejarah Muang Thai adalah susah sekali untuk meyakinkan pihak monarki atau militer untuk kembali ke jalur demokrasi seperti yang diinginkan oleh sekarang mayoritas dari hasil dari pemilu ini. Nah, itu saya mewanti-wanti supaya kita tidak begitu optimistik. Yang kedua, seandainya pihak oposisi memenangkan dan memerintah Muang Thai dalam Eurovia demokrasi anak-anak muda dan barisan pro-demokrasi ini berkuasa, reformasi di Kemenlu-nya Muang Thai harus dilakukan. Artinya kebijakan luar negeri Muang Thai, pemerintah Muang Thai yang baru harus mencerminkan keinginan aspirasi dari hasil pemilu demokratis hari Minggu yang lalu. Pita sendiri 2 hari yang lalu dalam press conference dia mengatakan akan mendukung 5 poin ya ASEAN. Menarik kan ya? Yang kedua akan membuka koridor di perbatasan yang kita diskusikan tadi 2000 km untuk akses humanitarian. Jadi dua aja itu sudah menyimpulkan bahwa akan ada kebijakan baru, tidak radikal, tetapi mendukung apa yang sudah diputuskan konsensus ASEAN, plus juga koridor kemanusiaan yang itu diinginkan oleh dari kebanyakan negara ASEAN. Bahwa bantuan kemanusiaan ke semua orang yang jadi korban pengeroyokan itu bisa dibuka. Nah, dua sinyal itu yang dia katakan di press conference yang lalu sangat menarik.
saya sebagai pengamat Asia Tenggara tentu saja berharap dia menjadi Perdana Menteri, tapi melihat koridor pergumulan power kekuasaan di konstitusi plus juga berhadapan dengan monarki dan militer yang saya sebutkan tadi, ada 200-an anggota, itu agak susah dan berat. Kita lihat aja. Pasti akan ada negosiasi di belakang layar dan kompromi dan sebagainya. Wait and see. Kira-kira gitu. Kita akan tunggu dan mengamati dengan seksama ya Mas Budi perkembangan di Muang Thai ini. Nah, terkait dengan Indonesia sekarang, Mas, satu statusnya sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan juga saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN. Kita masih ada KTT lagi di bulan September. Betul. Dan juga kalau kita lihat tadi survei yang menunjukkan masyarakat yang merasa ASEAN kehilangan legitimasinya untuk menyelesaikan konflik-konflik maupun isu-isu yang serius, kira-kira advice apa yang Mas Budi bisa sampaikan kepada para diplomat kita yang sedang bekerja di dalam keketuaan ASEAN, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk isu Myanmar sampai akhir keketuaan ini, kira-kira untuk mengembalikan legitimasi ASEAN tersebut, Mas Budi? Oke. Ada dua saran saya yang agak besar dalam konsep ASEAN itu sendiri. ASEAN didirikan, saya hormat dengan para pendiri ASEAN tahun 67 oleh senior-senior kita termasuk almarhum Adam Malik. Waktu itu kan ada perang dingin ya. Jadi konteksnya jelas bahwa keinginan kawasan itu aman, bebas dari proxy war, bebas dari nuklir, apa persaingan persenjataan dan sebagainya untuk ekonomi dan sebagainya. Fast forward sekarang ekonomi top lah, 600 juta, tidak ada peperangan yang besar seperti yang terakhir terjadi di krisis Kamboja dan sebagainya. Ada konflik paling dikit-dikit sana sini. Ada tercapai semua konsensus ini itu dan partner dari semua negara, baik maju maupun di kawasan lain yang menganggap ASEAN dengan hormat ya sebagai negara kawasan yang stabil dan sebagainya. Namun saya kira sudah perlu memikirkan, mempersiapkan panitia khusus atau pansus, bisa dari eminence, bisa dari kalangan luar, anak muda, untuk memikirkan apakah kita perlu mereformasi, merisi ASEAN Charter. Untuk dua hal. Yang pertama, memperkuat ASEAN di dalamnya sebagai organisasi regional yang punya gigi ke bawah. Nggak hanya pertemuan foto-fotoan, menarik kan gandeng tangan dan sebagainya, tapi nggak punya kekuatan internal yang bisa diterapkan untuk meyakinkan dan mengimplementasi konsensus yang dibuat, terutama dalam menghadapi resolusi konflik. Ya. Nah, saya sarankan dibentuk itu tadi tim untuk mereformasi atau mengubah kalau itu terlalu ekstrim charter ASEAN. Karena apa? Yang kedua, generasi ke depan ASEAN ini pemimpinnya adalah kaulah milenial seperti Pita tadi atau yang lain-lainnya kan menghadapi landscape yang berbeda kan. Bukan seperti tahun 67-an kan. Nah, charter ASEAN itu harus dirubah berdasarkan spirit ke depan. Kan mereka mengatakan membuat apa? Aspirasi 2040 atau ASEAN. Dari dulu ada aspirasi ASEAN 2025 dan sebagainya, tapi nggak merubah, mereformasi charter isi itu. Saya mengusulkan dibentuk Dewan Keamanan ASEAN, itu nomor 2. Seperti di PBB, di mana punya gigi ke bawah yang merekrut dan memobilisasi resources, misalnya tentara perdamaian sendiri, untuk menjaga kawasan. Pasti orang bertanya, Budi,
ASEAN is non-military alliance, tapi kedepannya kan kita menghadapi situasi yang kemungkinan itu bisa terjadi kan, peristiwa Timor Leste atau di Filipina Selatan atau sekarang di Myanmar, kita nggak punya gigi untuk menerapkannya di bawah. Nah, dibentuklah lah apapun namanya lah. Tapi saya katakan sidang keamanan atau Dewan Keamanan ASEAN misalnya. Yang ketiga dibentuk juga Tentara Perdamaian ASEAN. Jadi kita tidak menggantungkan dari PBB, tapi kita di ASEAN sendiri punya instrumen itu ya. Yang lain-lainnya saya kira sudah ada, sudah jago, tapi kita harus punya instrumen yang bisa menerapkan konsensus di tingkat bawah. Saya kira itu saja cukup dari saya. Terima Reformasi kasih. charter dibentuk Dewan Keamanan ASEAN. Ya, insight yang menarik dari Mas Budi tentang modernisasi institusi ASEAN harus dimulai tentu saja pertama-tama dengan mereformasi atau mengupgrade ASEAN Charter ya Mas. Kita tahu ASEAN Charter ini kan sejak 2008 kalau tidak salah ya. Jadi perlu ada upaya untuk merevitalisasi mekanisme-mekanisme dan prinsip-prinsip di ASEAN. Terima kasih banyak Mas Budi atas obrolan kita kali ini. Banyak informasi dan analisis yang menarik dari Mas Budi terkait KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo yang juga membahas isu Myanmar dan kompleksitas dari isu ini yang masih akan kita simak, kita ikuti, termasuk juga isu demokratisasi di Asia Tenggara. Kawan-kawan semua bisa menyimak tulisan-tulisan Mas Budi, banyak menulis mengenai Muang Thai, kemudian Birma, dan juga Indonesia juga ya Mas ya, di tiga negara itu yang utama di Asia Tenggara, dan juga Mas Budi banyak menulis soal itu. Akhirnya kita akan tutup acara ini. Terima kasih Mas Budi. Selamat melanjutkan aktivitas. Kemudian untuk Sobat HI semuanya, jangan lupa untuk ikuti kita di platform-platform yang tersedia, baik dalam bentuk audio maupun video. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.